Harus diketahui bahwa menjadi perempuan itu tidak pernah mudah, karena perempuan harus bisa tutur, harus bisa uwur, harus bisa sembur. Perempuan harus bisa berkata yang baik, perempuan harus bisa memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai menjadi perempuan yang memberikan kata-kata yang jelek. Di dunia itu ada dua, ibu-ibu, ada tuah, ada tulah. Situasi sekarang di dunia pesantren ini memang kita sedang berduka nggih Bu Nyai, kalau kita lihat di televisi, kita lihat di media sosial, pesantren itu difitnah sedemikian kejinya. Saya itu sampai nangis kalau melihat kiai-kiai itu sampai difitnah sampai sedemikian rupa. Beliau itu tidak pernah tahu kehidupan yang sesungguhnya di pesantren. Seandainya kru film atau kru TV ya, kru televisi itu ya, mondok tidak usah lama-lama, kilatan saja, 30 hari saja tinggal di pesantren Ramadan gitu, tidak usah 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 13 tahun seperti kita, kilatan 1 Ramadan saja, tidak mungkin beliau itu bisa menarasikan narasi-narasi yang miring soal pesantren. Karena pesantren itu sangat indah, dan pengorbanan kiai-kiai dan bunyai-bunyai itu luar biasa. Mereka itu kalau diketahui dari luar seperti meminta sesuatu, padahal seumur hidupnya kiai dan bunyai itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan bagaimana santrinya biar pinter, bagaimana santrinya biar survive, bagaimana santrinya biar bahagia dunia dan akhirat. Makanya suwakit nggih ning kalau mendengar berita-berita sekarang. Reaksi santri-santri beragam, ada yang tajam, ada yang lembut, tapi itu tidak apa-apa. Seperti ibaratnya kita menjahit sebuah kain, kita membutuhkan jarum yang tajam tapi juga benang yang lembut, dua-duanya untuk menjahit sebuah kain. Wonten sing protes sampai keras, tapi juga ada yang dengan cara lembut. Saya kemarin nulis di Instagram itu, teman-teman mungkin tahu, akhirnya menjadi dibaca banyak orang. Saya mengangkat kisah tentang ketulusan kiai dan bunyai di pesantren yang mungkin publik belum tahu. Makanya adik-adik kalau medsosan, tiktokan, instagraman, jangan cuma membahas dirinya sendiri, sekali-kali ceritakan kisah pengorbanan bunyaimu, kisah pengorbanan kiaimu, kisah pengorbanan ning-ningmu. Itu ceritakan dengan lantang, biar kita bisa memberikan sudut pandang lain kepada masyarakat di luar. Ngoten nggih. Jadi reaksinya memang bermacam-macam. Basa Jawane nek kaku kena gawe pikulan, nek lemes kena gawe dadung. Dua-duanya baik dalam rangka membela para gurunya. Tapi kita itu tidak mungkin tercerai-berai, karena pesantren itu sudah dari sononya kuat nggih. Seperti kisah Pandawa itu, mau dihantam dari manapun tetap bersatu, tidak bisa terpisahkan. Walaupun ada perang, ada pemberontakan, Pandawa itu tetap kuat, Pandawa itu tetap menjadi satu. Karena apa? Karena mereka sudah berjanji, loro-loro podo dirasakno, mulya-mulya podo nggih, podo loro-loro podo dirasakno, mulya-mulya juga podo dirasakno. Jadi kita doakan dalam rangka Hari Santri ini mudah-mudahan situasi pesantren menjadi membaik. Allahumma amin. Ibu-ibu tidak usah terpengaruh, putrane sing teng pondok nggih kersane tetep teng pondok. Yang semula sudah yakin anaknya akan ditaruh di pesantren juga tidak usah goyah. Kita tetap satu barisan membela para guru, ngoten nggih. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ini singkat mawon. Perempuan itu kadang-kadang ada gium negatif nggih, ada gium itu pandangan negatif. Kadang-kadang digambarkan swarga nunut, neraka katut, ngoten nggih ibu-ibu. Kadang-kadang digambarkan yang sangat tidak enak didengar itu, nek awan dadi teklek, nek sore nek bengi dadi lemek. Nah, pokoknya kadang-kadang itu dianggap sebagai barang yang sangat remeh. Padahal sejatinya mboten. Padahal sesungguhnya perempuan itu adalah saka guru. Jenengan nek lihat bangunan joglo, saka guru itu adalah tiang yang paling besar, penyangga utama. Yang itu kalau roboh, roboh semua. Tiang itu ada banyak, tapi kalau saka guru adalah tiang utama. Maka perempuan itu adalah tiang utama.
penyangga utama, bukan sekedar pendorong tapi penyangga utama. Kata Ki Hajar Dewantara, kalau menjadi penyangga utama itu ada 3 yang harus kita siapkan. Apa saja? Nomor 1 tutur, nomor 2 uwur, nomor 3 sembur. Apa ibu-ibu? Tutur, uwur, sembur. Adik-adik mungkin sekarang masih muda ya. Tadi ditanya Bu Reni, siapa yang sudah melahirkan? Kayaknya yang ngacung yang depan-depan. Yang belakang itu membayangkan melahirkan aja nggak ngerti. Kingku metune piye bayi ini kan belum tahu. Tapi adik-adik dari sekarang sudah harus diketahui bahwa menjadi perempuan itu tidak pernah mudah. Karena perempuan harus bisa tutur, harus bisa uwur, harus bisa sembur. Mboten mek ngladeni teng bojone di dalam rumah mboten. Kadang-kadang ada yang mengatakan perempuan itu konco wingking, lalu kita tersinggung. Enak men ngarani konco wingking. Maksudnya konco wingking itu adalah tokoh di belakang layar atau kita kenal dengan sutradara. Sakjane dalam sebuah rumah atau pesantren, sutradarane ibu atau bapak? Ibu. Semua keputusan pesantren, semua keputusan di dalam rumah, anake sekolah endi, mondoke ning endi, iki engko tumbas klambi werna apa, nek liburan kemana, nderek keputusan ibu napa bapak? Ibu. Di pesantren juga gitu, kalau mau bangun, kemudian mau tambah lokal, mau tambah kamar, kemudian mau memberikan parsel-parsel kepada guru dan ustazah, nderek manut abah napa ibu? Ibu. Darani konco wingking tidak apa-apa, wong memang kita di belakang layar, tapi yang dimaksud konco wingking adalah sutradara. Bapak ibu, adik-adik, bapak ibu yang di rumah ini karena live streaming nggih. Film itu kalau sutradaranya mboten pinter, filmnya jelek. Tapi kalau sutradaranya pinter, filmnya juga bagus. Perempuan juga begitu. Kelihatannya kadang-kadang di belakang, tapi karena sutradara ya kudu pinter. Balik lagi kepada tutur, uwur, sembur. Apa yang dimaksud tutur? Perempuan harus bisa berkata yang baik, perempuan harus bisa memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai menjadi perempuan yang memberikan kata-kata yang jelek. Di dunia itu ada 2 ibu-ibu, ada tuah, ada tulah. Sama-sama energi. Keris itu bisa memiliki energi, itu disebut keris yang bertuah, bisa memberikan manfaat. Kalau tulah biasanya energinya negatif, kalau tuah energinya positif. Ibu-ibu juga begitu. Nek dongane bagus menjadi tuah, nek dongane elek menjadi tulah. Nek dongane bertuah, anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, anak yang tadinya itu tidak percaya diri menjadi moncer. Tapi kalau tulah, ibunya punya energi negatif, ngelok-ngelok nih, ngendikane elek. Ya Allah, kowe kok cek nakale senang, ngerti yo gak tak lairno kowe mbiyen. Dadi opo awakmu sok ben kok koyok ngono. Nah, itu biasanya ciri-ciri ibu yang bertuah napa bertulah? Tulah. Tiang nek kenging tulah sakit, menderita, kena mental. Maka jangan dikira ibu-ibu itu tidak bisa melukai anaknya sendiri. Banyak, saya itu banyak bu santri yang sakit hati dengan ibunya sendiri seumur hidupnya itu banyak. Apa yang bisa durhaka itu hanya anak? Mboten. Ibu pun bisa durhaka nek mboten menjaga kata-katanya, nyakiti hatine putrane, karena mungkin di masa muda tidak belajar pentingnya tentang tutur. Jadi dari muda kita harus paham bahwa menjadi ibu harus pinter nopo tadi? Tutur. Sekarang uwur. Uwur niku nopo? Uwur niku nguwur-nguwuri itu loh ibu-ibu nggih, memberi. Baik itu materi ataupun itu barang-barang, mencukupi semua kebutuhan, menyekolahkan, memondokkan, membiayai. Jangan hanya melahirkan mantun ngoten dititip nombae.
Mentang-mentang anak adalah titipan, dititipkan kembali. Nggih. Tapi harus bisa uwur, nyukupi semua kebutuhan anak. Nomor 1 tadi apa? Tutur. Nomor 2 uwur. Nomor 3 sembur. Sembur itu adalah doa. Nah, disinilah pentingnya anak ditaruh di pesantren. Soalnya kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak bisa mendoakan anak sendiri. Yo saged, tapi sering nesune napa sering dongane ibu-ibu? Nesu. Nek pun nesu igit-igit gregeten. Nek bunyai kan boten. Doanya untuk santri pasti bagus. Disitulah orang tua memondokkan anak. Tapi itu pun kita semua tetap harus belajar tentang sembur tadi. Bagaimana caranya mendoakan yang baik-baik. Bagaimana caranya mendoakan yang indah-indah untuk anak-anak. Bagaimana caranya memberikan motivasi untuk anak-anak. Ngoten nggih? Ada berapa tadi ibu-ibu? Ada 3. Tutur, uwur, sembur. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kepada kita ada 4 hal. Ini juga bagus sebagai bekal. Ngaten nggih. Apa saja? Nomor 1 adalah ngandel, nomor 2 adalah kendel, nomor 3 adalah bandel, nomor 4 adalah kandel. Kandel ini lawannya tipis ibu-ibu. Kandel itu loh nggih. Ngandel. Bagaimana biar jadi perempuan yang baik? Bagaimana biar jadi ibu yang baik? Ada 4 ini tadi. Ngandel itu apa? Percaya. Percaya bahwa anak itu selain kita yang menjaga, juga pasti dijaga oleh Gusti Allah. Senantiasa percaya bahwa anak itu juga dijaga oleh Gusti Allah. Jadi kita tidak overthinking. Engko sananu ndek sekolahan dianu koncone, engko sananu ning pondok dibuli koncone mboten. Engko sananu ning dalan kepiye? Kalau kita mengamalkan ajaran Ki Hajar Dewantara tadi, kita pasti ngandel atau percaya kepada Gusti Allah. Yang kedua adalah kendel. Ibu-ibu, ada nasihat pepatah yang sangat bagus. Keberuntungan milik orang-orang yang berani. Keberuntungan hanya milik orang-orang yang berani. Kalau kita sebagai perempuan menyerah, wes aku wes dadi bojone uwong, wes dadi mantune uwong, wes aku nyerah, wes aku ape gak lapo-lapo ah, tidak punya keberanian, ya kita tidak kemana-mana. Padahal jenengan kalau lihat orang beruntung di sekitar jenengan, dipenuhi keberlimpahan, kok sembarang barang boten kurang, itu bukan karena dia pinter, tapi karena dia berani, karena keberuntungan milik orang yang berani. Contoh, saya ibu-ibu dulu mondok itu ya, selama 13 tahun itu selalu mendengar nasihat Imam Ghazali yang disampaikan oleh para kiai. Nasihatnya begini, nak, kalau kau bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nasihatnya seperti itu. Tapi tidak seorang pun menjelaskan maksudnya. Maksudnya nopo nggih? Kok bisa ada kalimat seperti itu? Rawuh. Nggih. Akhirnya sampai kemudian bertahun-tahun selama tinggal di pesantren itu, saya juga bingung ini kira-kira maksudnya apa ya? Ternyata setelah lahir hati Suhita, saya baru sadar bahwa ternyata kalau kita mau menulis, kalau kita sebagai santri biasa purun menulis, kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan cinta kasih sebagaimana yang didapat oleh anak raja dan anak ulama besar. Maka membutuhkan rasa kendel atau keberanian. Yang pertama ngandel, yang kedua kendel, yang ketiga bandel. Bandel niku mboten baper, tatak. Menjadi ibu-ibu itu harus seperti sumur Sinobo, harus menjadi tempat bertanya. Sumur Sinobo niku nopo? Sumur Sinobo itu adalah sumur yang ada di padang pasir yang didatangi semua orang untuk meneguk airnya. Menjadi tempat bertanya putra-putrinya, menjadi tempat bertanya suaminya, menjadi tempat bertanya mertuanya dan keluarganya, bahkan masyarakatnya. Maka sumur ini harus jernih.
Biar jernih bagaimana? Sering ditimba, sering diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lawannya sumur Sinobo adalah sumur gemuling. Sumur gemuling niku sumur yang gelempang. Jadi ibu-ibu tidak boleh jadi seperti sumur gemuling. Sumur gemuling niku napa? Oversharing. Mangkel titik nyetori teng WA. Beten srek titik kali garwane nyetori teng WA. Dilaroi mertuane apik-apik nulis status teng WA, cukup tahu. Nggih. Nyuwun napa-napa mboten dituruti kali mertuane, mara nyuwun status teng WA. Laki-laki yang masuk surga adalah yang loman kepada istrinya. Nanti mboten cocok kalah ipare, posting fotone dulur-dulure kandung, memang cuma mereka yang mengerti. Itu namanya sumur gemuling ibu-ibu, sumur yang gelempang. Nek gelempang mboten kenging diambil aire kutah-kutah butek. Padahal menjadi ibu harus menjadi sumur Sinobo yang disobo semua orang. Dek iki piye yo kok enek kejadian ngene, sekedap Mas kula pikire kadose saene ngoten. Karena kita pinter. Bu iki piye yo Bu, sekolahan kok ngene, Bu iki kok pondok ngene, menurut sampean piye? Ngeten bah niki saene. Itu yang saya bilang bahwa perempuan adalah sutradara, adalah tokoh di belakang layar tapi punya peran yang sangat penting. Ngoten nggih. Jadi harus dari sumur Sinobo, bukan sumur gemuling, oversharing. Kalau kita main media sosial, ayo diisi dengan hal yang baik-baik, ayo diisi dengan hal yang indah-indah, boten usah saling sindir menyindir. Nanti yang dimaksud satu, yang baper sa-Indonesia. Padahal aku mau pegel mbak ibuku tok, tapi mertuaku yo melok baper. Lah wong nyalah-nyalah sampean pegel ditulis teng WA nggih. Nah, itu. Selanjutnya adalah kandel. Jadi nomor 1 tadi ngandel, kemudian kendel, kemudian bandel atau tatak atau tidak oversharing. Selanjutnya adalah kandel. Kandel itu tebal, bukan tipis. Nopone sing kandel? Sangune. Sangu itu berbentuk apa? Berbentuk uang juga bagus, berbentuk apa itu? Kekuatan psikologis juga bagus. Value. Menjadi ibu harus punya bekal yang kuat. Menjadi ibu harus punya bekal yang banyak, yang tidak tipis, yang tidak biasa-biasa saja. Harus memiliki kasih sayang yang seluas samudra biru, tidak gampang marah, tidak gampang muring-muring, kandel bekalnya. Kalau bisa ketika anak minta apa-apa, mboten usah disambati. Saya itu ditinggal abah sedo itu neng luar biasa hancurnya. Sebab abah saya itu adalah laki-laki yang tidak pernah menunjukkan kepada putri-putrinya kemarahan. Beliau itu tidak pernah melukai hati putra-putrinya sama sekali. Bahkan sangat menghormati putra-putrinya. Nek ngendikan kepada anaknya, terutama anaknya yang perempuan, nguati-ngati sangat. Bahkan abah saya itu orang yang walaupun keadaannya sedang tidak punya uang, kalau sudah anaknya itu minta berkaitan dengan pesantren dan pendidikan, pasti langsung diberikan entah bagaimana caranya. Lek awak dewe mboten. Mama minta uang 10.000, gimana jawabannya? Duh. Bu iki gak duwe. Sampean gak ngerti saiki perdagangan bagaimana itu. Nah, maka menjadi orang tua harus kandel tadi. Bagaimana biar kandel? Menjadi perempuan yang mandiri. Saya itu pertama datang ke Kudus jadi mantunya orang Kudus itu seneng banget karena dengar istilah Gus Jigang. Bagus ngaji dagang. Ngaji ya, ngajinya seorang penulis ku nggih bikin novel, bikin film. Kalau ning Nawal ngajinya nggih mimpin wilayah sak Jawa Tengah niki. Kalau saya ngajinya adalah bikin novel. Ning Aida ngajinya sekolah lagi, ngomong santri. Ngajinya orang kan masing-masing nggih berbeda-beda. Jenengan lek jadi bu guru berarti ngajinya mengajar. Jenengan lek jadi ibu rumah tangga ngajinya nggih ngomong putra-putrinya di rumah. Tapi yang penting kata Mbah Sunan harus ngaji.
bagus, ngaji, kemudian yang terakhir apa Bu? Dagang. Dagang biar apa? Biar mandiri, biar kandel, biar artone kuatah, biar kalau putrane minta nopo-nopo mboten diketaki mawon. Ngoten nggih. Sampai kapan? Meskipun kita sudah tua tidak ada kata terlambat untuk mandiri. Ngoten nggih. Makanya di dalam peribahasa itu ada kalimat yang sangat bagus menurut saya. Kamu tidak perlu minta izin untuk terbang, sebab itu adalah sayapmu dan langit bukan punya siapa-siapa. Terbanglah yang tinggi, katanya seperti itu. Ngoten nggih.